Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu.
jamahanmu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa, menyembahmu. Tuhan, penuhi kami. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh God, I worship you.
worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya saudara semuanya sehat-sehat, saudara diberkati Tuhan, saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mau mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah satu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan yang akan memerdekakan kami. Firman Tuhan yang akan menguatkan kami, memulihkan, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari saudara, kita sama-sama siapkan Alkitab kita, dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, firman Tuhan siang hari ini saya ambil di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Saudara sudah siap? Alkitab saudara sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat ini, Kejadian 2 ayat yang ke-16.
Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17, ini sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Waktu Tuhan menjadikan Taman Eden, Tuhan menempatkan manusia ke dalam taman itu. Dan Tuhan berfirman tadi, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi hanya satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ini sangat berbeda sekali, saudara. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama di situ dikatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, iblis mulai menyatakan hal yang negatif kepada manusia. Iblis mulai memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua, Allah berfirman kepada manusia, semua pohon, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tapi hanya satu yang kamu tidak boleh makan. Saudara, ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Nah, iblis memutarbalikkan firman Tuhan, saudara. Pada pasal 3, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kita lihat iblis mulai memutarbalikkan firman Tuhan, saudara. Saudara, saya mau berkata begini. Tuhan telah memberikan otoritas sepenuhnya kepada kita. Amin. Waktu Tuhan menempatkan manusia ke dalam taman itu, Tuhan memberikan kebebasan, saudara, kepada manusia. Nah, di situ dikatakan mana Allah memberikan kuasa kepada manusia, saudara. Allah memberikan otoritas sepenuhnya kepada manusia. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Kejadian 2 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 2 ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, Tuhan berikan kuasa, otoritas sepenuhnya kepada manusia. Waktu Tuhan membentuk binatang-binatang itu, Tuhan membawa kepada manusia untuk apa? Untuk manusia memberikan nama kepada binatang tersebut, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak untuk kita lihat di dalam kitab Kejadian yang pertama, saudara. Kita lihat di dalam kitab Kejadian yang pertama, saudara. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu dalam kitab Kejadian yang pertama, pasal pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Di situ di pasal 2 dan seterusnya dikatakan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu jadi, saudara. Saudara, kita lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat ke-19, hal yang sama yang Tuhan berikan kepada manusia, otoritas yang sama kepada manusia. Waktu manusia, Tuhan membentuk binatang-binatang dibawa kepada manusia untuk apa? Untuk menciptakan nama dari binatang itu, saudara. Contohnya, misalnya gajah, jadilah sifat gajah. Singa, jadilah sifat singa. Dan seterusnya, saudara. Artinya begini, saudara. Otoritas yang sama yang Tuhan berikan kepada manusia. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Otoritas yang sama, kuasa yang sama, Tuhan berikan kepada manusia. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan sesuatu hal yang sama yang Tuhan lakukan, saudara. Hal menciptakan nama saja itu luar biasa, saudara. Ini hal yang sungguh luar biasa, saudara. Perkataan menciptakan.
Ini perkataan yang menciptakan ini sangat luar biasa. Tuhan menciptakan lewat perkataannya, Allah berfirman, kemudian Tuhan membentuk binatang dan dibawa kepada manusia, dan manusia mulai menciptakan nama binatang itu. Artinya, saudara, kuasa Allah sudah diberikan kepada kita. Kita memiliki otoritas yang sama yang Tuhan sudah berikan. Tuhan punya kuasa yang dahsyat diberikan kepada manusia, saudara. Ini hal yang sungguh luar biasa, saudara. Perkataan untuk menciptakan. Allah menciptakan dengan perkataan. Bukankah itu hal yang hebat? Allah menciptakan dengan perkataan. Ini sesuatu hal yang hebat yang Tuhan berikan kepada manusia, saudara. Allah telah menamakan sesuatu dalam diri kita. Allah telah menanamkan sesuatu di dalam diri kita. Artinya di dalam diri kita ada memiliki sesuatu yang dahsyat. Kita memiliki kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Kadangkala iblis memutarbalikkan apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Iblis mulai memutarbalikkan, saudara. Dan seandainya kita memahami betapa jauhnya kita hidup di bawah rancangannya atas hidup kita, saudara. Kita tuh jauh dan sungguh dahsyat, saudara. Kita jauh, saudara. Kita hidup di bawah rancangannya atas hidup kita. Rancangan Tuhan di dalam kita adalah rancangan yang dahsyat, saudara. Amin. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, Kejadian 3 ayat yang pertama, di situ iblis datang kepada Hawa mengalahkan pikiran Hawa. Iblis mulai mengalahkan pikiran Hawa. Bukankah Allah berfirman semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan? Iblis mulai memutarbalikkan, saudara. Iblis berkata, bukankah semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah Allah berkata demikian? Tidak. Allah tidak berkata demikian. Iblis hanya mau mengalahkan pikiran Hawa, saudara. Allah tidak berkata demikian, saudara. Tetapi iblis mulai mengalahkan pikiran Hawa. Yang Allah katakan di situ ayat pasal 2 ayat 16-17, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi hanya satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Iblis mengacaukannya lagi, saudara. Kita lihat di dalam pasal 3. Pasal 3 ayat 4 dan 5. Pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal, saudara, kalau kita lihat di sini, padahal mereka sudah serupa dan segambarnya dengan Allah. Amin. Padahal mereka manusia, Allah menciptakan mereka serupa dan segambarnya dengan Allah. Iblis mulai memutarbalikkan itu semuanya. Allah kita menyatakan, menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin, saudara. Alkitab begitu jelas menyatakan di mana Allah menciptakan mereka serupa dan segambarnya dengan Allah. Amin. Artinya, saudara dan saya, kita ini serupa dan segambarnya dengan Tuhan. Kadangkala iblis mulai memutarbalikkan firman Tuhan itu. Kita sudah diberikan otoritas yang sama. Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman. Otoritas yang sama Tuhan berikan kepada manusia. Waktu Tuhan membentuk binatang, manusia diberikan kuasa untuk menciptakan nama binatang-binatang tersebut. Saudara, siang hari ini saya mau berkata gini, mari kita lawan setiap perkataan-perkataan iblis dalam kehidupan kita. Apa perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang membuat kita lemah, kita harus lawan. Untuk apa, saudara? Kita harus lihat firman Tuhan yang berkata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kita adalah karya ciptaannya yang baru. Kita berharga, kita mulia, saudara. Nah, iblis mulai masuk ke dalam pikiran kita. Dia mulai memutarbalikkan apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Nah, saudara, mari sama-sama kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10, 2 Korintus 10
ayat yang kelima, di situ dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dengan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita lihat di dalam, kita coba lihat ayat yang ketiga, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, di mana letak medan pertempuran kita, saudara? Letak medan pertempuran kita adalah di pikiran kita, saudara. Di situ dikatakan, kami mematahkan segala siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Medan pertempuran kita adalah di dalam pikiran kita. Kita melawan pertempuran itu ada di pikiran saudara, di pikiran kita. Jadi iblis menyerang saudara, yang pertama dia serang adalah pikiran kita. Dia mulai menaruh pikiran-pikiran yang salah, negatif, hal-hal yang negatif. Itu yang membuat seringkali kita menjadi lemah, seringkali kita down, seringkali kita mulai kecewa. Karena apa? Pikiran-pikiran iblis, yang pikiran-pikiran hal yang salah, itu ditaruh kepada kita. Jadi peperangan kita adalah pikiran kita, saudara. Jadi iblis menyerang saudara, yang pertama dia serang adalah pikiran kita. Dia akan bermain-main dengan pikiran kita. Dia menaruh pikiran-pikiran yang salah kepada kita, saudara. Pikiran Allah jauh lebih besar daripada pikiran si jahat, saudara. Pikiran Allah jauh lebih besar dari pikiran si jahat, saudara. Amin. Pikiran Allah jauh lebih besar, saudara. Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya kita bisa menguasai pikiran kita. Kita bisa menguasai hati kita. Untuk apa? Untuk kita bisa berdoa, bisa jadi tenang. Kalau kita menghadapi suatu masalah, persoalan, seringkali iblis mulai naruh pikiran-pikiran yang salah. Dia mulai naruh kekhawatiran, dia mulai naruh kekecewaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya, saudara, Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia memberikan otoritas yang sama. Artinya gini, saudara. Saudara dan saya sudah memiliki otoritas itu yang sama. Otoritas yang sama, kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, iblis mulai masuk untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa, saudara? Iblis tahu kita punya masa depan yang dahsyat. Iblis tahu kita punya satu tujuan yang luar biasa. Untuk itu dia datang, saudara, untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menaruh pikiran-pikiran yang salah kepada kita. Jadi medan pertempuran kita adalah di pikiran kita, saudara. Amin. Di situ dikatakan, saudara, Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi tenang. Kita akan dapat berdoa. Amin, saudara. Di mana saudara menemukan pikiran Allah, saudara? Di mana saudara menemukan pikiran Allah? Lewat firman Tuhan. Kita bisa menemukan pikiran Tuhan adalah di dalam Alkitab, saudara. Saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan pikiran-pikiran Allah. Saudara akan menemukan pikiran-pikiran Kristus, saudara. Amin. Nah, kita buka di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan ini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Amin. Alkitab mengatakan kepada kita, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semuanya yang benar, semua yang mulia, semua yang manis. Artinya kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kita harus memikirkan sesuatu yang baik tentang diri kita. Apa yang Alkitab katakan tentang diri kita, itu yang harus kita perkatakan, saudara. Bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang iblis mulai memperkatakan. Dia menaruh kekhawatiran, ketakutan, apalagi dalam situasi saat-saat ini. Mari, kita harus kalahkan pikiran kita. Kita harus isi dengan pikiran Kristus. Di mana saudara menemukan pikiran Kristus? Lewat firman Tuhan. Amin, saudara. Di situ dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Di dalam kitab Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya begini, saudara. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia selalu menuntun kita ke tempat yang baik, saudara. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita mulai masukkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Kita mulai merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita lagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Mari pikirkanlah pikiran-pikiran Kristus, saudara. Taruh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai merenungkan firman Tuhan itu, saudara. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwa kita. Sekalipun kita dalam lembah kegelapan, kita tidak takut. Sebab apa? Sebab karena Tuhan ada beserta dengan kita, saudara. Kita harus mulai memikirkan sesuatu yang baik, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Pikirkan semuanya itu. Taruh di dalam pikiran kita. Karena apa, saudara? Medan peperangan kita adalah di pikiran kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Di mana saudara menemukan pikiran Allah? Tadi yang saya katakan. Saudara menemukan pikiran Kristus adalah di dalam Alkitab, saudara. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Inilah Tuhan. Dia datang memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Saya pernah sampaikan, saudara, bahwa kita sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Kenapa orang bisa mencuri ke bank? Kenapa orang bisa mencuri ke rumah orang kaya? Karena mereka tahu di situ banyak harta. Mereka mencuri di bank karena di bank banyak harta. Sama dalam kehidupan kita. Kita sudah memiliki segalanya di dalam Tuhan. Makanya iblis datang, dia mencuri damai sejahtera kita. Iblis datang, dia mencuri kesehatan kita. Iblis datang, dia mencuri sukacita kita. Kenapa? Kita sudah memiliki segalanya di dalam hidup dalam kita, saudara. Kristus sudah berikan sepenuhnya kepada kita. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Kita sudah memiliki segalanya di dalam Tuhan. Amin. Dia mengambil sukacita. Dia mengambil damai sejahtera. Dia mencuri kesehatan kita. Saudara, siang hari ini, saya cuma berkata, mari kita taruh pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Iblis mengatakan hal-hal yang negatif. Kamu orang yang gagal. Kamu tidak berhasil. Iblis mulai datang dengan hal-hal yang negatif, saudara. Dia mulai taruh pikiran-pikiran yang negatif. Kamu gagal, tidak akan berhasil. Kamu lemah, dan segala macam hal yang iblis taruh, saudara. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan, Alkitab berkata, pikirkan semua hal-hal yang baik. Bukankah Allah kita yang sudah mati di atas kayu salib, yang telah menanggung segala dosa kelemahan kita, sakit penyakit kita, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib, saudara. Pikirkan itu, saudara. Amin. Siang hari ini, peperangan kita adalah di pikiran kita. Kita harus tanamkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tuhan telah memberikan otoritas itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, saya cuma bilang gini, saudara. Jangan buang waktu saudara mengkhawatirkan hidupmu.
Jangan buang-buang waktu kita untuk apa? Mengkhawatirkan hidup kita. Bagaimana dengan bulan ini? Bagaimana dengan tahun depan? Apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, di tahun depan? Bagaimana keadaan kita? Jangan kita mengkhawatirkan hidup kita. Daripada kita mengkhawatirkan hidup kita, lebih baik kita mengisi waktu kita dengan membaca firman Tuhan. Amin. Menemukan pikiran Kristus, saudara. Daripada kita membuang waktu kita, saudara, untuk mengkhawatirkan diri kita, keadaan sekarang ini, mari saya mengajak kita, lebih baik kita mengisi waktu kita dengan menemukan pikiran Kristus. Amin. Temukan pikiran Kristus itu dalam firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Pikiran Allah akan memberikan kelegaan, ketenangan kepada kita. Amin. Pikiran Allah akan memberikan kelegaan, ketenangan kepada kita, saudara. Pikiran Kristus yang akan membawa kita tenang. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah pekerjaan kita. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kita. Apa saja yang firman Tuhan katakan, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Saudara, pikirkan semuanya itu, saudara. Saya percaya waktu kita memikirkan perkataan Kristus, hidup kita akan terus maju, saudara. Kita tidak kalah dengan pikiran-pikiran dunia ini yang menaruh kepada kita apa yang kita dengar, informasi-informasi apa yang kita terima. Tapi kita terus memperbanyak masukkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 30, saya akan bacakan kitab Yesaya 30. Dalam kitab Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin. Kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Amin. Tinggal tenang, artinya kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Tinggal tenang. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, ingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mulai merenungkan segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan melihat, kita akan mengalami suatu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Yohanes, saya buka di dalam kitab Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, amin. Di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tuhan telah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, saudara. Di situ dikatakan, ya ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tuhan telah memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan telah meninggalkan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, iblis, dia datang untuk mencuri damai sejahtera. Kita sudah memiliki damai sejahtera. Makanya dia datang untuk mencuri damai sejahtera itu, saudara. Dia taruh hal-hal kekhawatiran, banyak hal yang dia taruh kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ada damai sejahtera. Tapi di sini kita harus percaya
bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera yang Tuhan telah berikan. Bahkan Tuhan telah memberikan itu sepenuhnya kepada kita, saudara. Amin, saudara. Miliki damai sejahtera. Hari-hari ini kita harus memiliki damai sejahtera. Hari-hari ini kita harus memiliki sukacita. Pikirkan pikiran hal-hal yang luar biasa. Kita mulai naruh pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Di mana damai sejahtera dimulai? Di mana damai sejahtera dimulai, saudara? Damai sejahtera mulai dari apa? Pikiran kita, saudara. Di mana damai sejahtera itu dimulai? Di pikiran kita, saudara. Amin. Di mana kemenangan itu mulai, saudara? Kemenangan itu mulai di pikiran kita. Di mana kesembuhan itu mulai, saudara? Di mana kesembuhan itu mulai? Di pikiran kita. Jadi segala sesuatu itu mulai dari pikiran kita, saudara. Mari pikirkan hal-hal yang dahsyat, pikiran sesuatu yang baik. Allah telah menyembuhkan kita, saudara. Kita sudah sehat, kita punya otoritas yang dahsyat. Saya percaya saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, saya mau bilang gini, damai sejahtera Tuhan sudah berikan buat kita, saudara. Tuhan telah tinggalkan damai sejahtera. Jadi saudara yang di rumah, miliki damai sejahtera. Di mana damai sejahtera itu mulai? Di pikiran kita, saudara. Di mana kemenangan itu mulai? Di pikiran kita. Di mana kesembuhan itu mulai? Di pikiran kita. Kalau kita mulai tahu pikiran-pikiran Kristus, saudara akan menjadi orang-orang yang penuh kemenangan. Kenapa Yesus dipakaikan mahkota duri? Darahnya tercurah. Kalau kita lihat, Yesus dipakaikan mahkota duri. Di situ darahnya mulai tercurah. Darahnya tercurah di kepala Yesus. Alkitab katakan, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Artinya, Yesus sudah menebus saudara dan saya dari kutuk, pikiran, kekhawatiran, ketakutan, pikiran yang negatif. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia dipakaikan mahkota duri. Artinya saudara, Yesus telah menebus saudara dan saya dari kutuk pikiran, kekhawatiran, pikiran-pikiran yang negatif. Siang hari ini saya mau berkata, taruh pikiran-pikiran yang positif. Siapapun yang saudara lihat, taruh pikiran-pikiran yang positif. Amin, saudara. Yesus sudah membayar harganya lunas, saudara. Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita, saudara. Yesus sudah membayar harganya, saudara. Nah, saudara, saya ingat waktu Tuhan Yesus dia disalib. Golgota artinya, saudara, tempat tengkorak. Yesus disalibkan di situ, saudara. Yesus disalibkan di bukit Golgota. Golgota artinya bukit tengkorak, saudara. Tempat tengkorak menggambarkan pikiran saudara, dan tengkorak menggambarkan kematian saudara. Di situ dikatakan tempat tengkorak menggambarkan pikiran saudara, dan tengkorak menggambarkan kematian. Dengan kata lain, saudara, Yesus disalibkan, dia mati di tempat dari pikiran saudara yang mematikan. Amin. Dengan kata lain, saudara, Yesus disalibkan, dia mati di tempat dari pikiran saudara yang mematikan. Amin, saudara. Wow, luar biasa. Yesus mati buat kita, buat saudara dan saya. Amin. Saudara harus memiliki pikiran yang penuh kemenangan, saudara. Saudara harus memiliki kemenangan demi kemenangan. Jangan khawatir dengan keadaan kita. Jangan khawatir apa yang harus kita makan. Jangan khawatir nanti harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Dengan keadaan-keadaan sekarang ini, jangan khawatir. Bukankah Tuhan selalu beserta dengan kita? Dia selalu memberkati kehidupan kita, saudara. Yesus sudah melakukan segala-galanya di atas kayu salib. Bahkan dia mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang penuh kemenangan. Tempat pertempuran Anda adalah pikiran kita. Medan pertempuran kita adalah pikiran kita. Yuk, siang hari ini saya mau berkata,
Mari kita mulai lawan segala pikiran-pikiran yang negatif. Iblis mulai menaruh pikiran-pikiran yang negatif. Iblis mulai naruh kamu gagal, kamu nggak berhasil, kamu orang yang gagal, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi saya mau bilang siang hari ini, pikirkan pikiran-pikiran Kristus. Temukan pikiran Kristus. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia mati buat saudara dan saya, saudara. Amin, saudara. Dengan kata lain, Yesus disalibkan. Dia mati di tempat dari pikiran saudara yang mematikan. Amin. Saya percaya firman Tuhan siang hari ini menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Ingat, yang pertama, saudara, yang saya bilang tadi, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan. Otoritas yang sama itu Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia. Waktu dia membentuk binatang, dia bawa kepada manusia. Supaya manusia punya otoritas yang sama. Artinya kita punya kuasa yang sama di dalam Tuhan. Amin. Miliki kuasa itu di dalam kita, saudara. Saudara dan saya sudah punya kuasa. Amin. Saudara percaya? Saudara punya kuasa, otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini hal yang luar biasa. Yuk, siang hari ini kita harus tawan pikiran kita. Kita harus kalahkan segala pikiran-pikiran apa yang iblis, informasi-informasi apa yang kita dengar, yang membuat kita lemah, yang membuat kita semakin khawatir, yang membuat kita jadi takut. Saudara, masuk pikiran Kristus. Membaca firman Tuhan, kita akan menemukan pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan siang hari ini akan menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Percaya, saudara adalah orang-orang yang penuh kemenangan. Amin. Saudara bisa lihat kiri kanan saudara, pasangan saudara, siapapun yang ada di samping saudara. Saudara mulai berkata, kamu dahsyat, kamu spesial, kamu berharga. Amin. Karena kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan. Kita berharga, kita mulia. Karena kita adalah karya ciptaan Tuhan yang baru. Amin. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan siang hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini kami mau taruh pikiran Kristus itu dalam kehidupan kami. Kami mau menemukan pikiran Kristus itu lewat firman-Mu ya Tuhan. Pada saat kami membaca firman Tuhan, di situ kami akan menemukan pikiran-pikiran Kristus ya Tuhan. Untuk itu siang hari ini kami mau berkata Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh kemenangan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kami percaya kami adalah orang-orang yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan buat setiap umat Tuhan, jemaat GBI Wow, dimanapun mereka berada saat ini. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus, mereka yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati untuk umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, bila berkat Tuhan melimpah-limpah buat setiap jemaat Tuhan GBI Wow, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Mazmur 91 tergenapi ya Tuhan, bahwa kami semua ada dalam kepak sayap-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mempromosikan mereka, Tuhan yang akan mencurahkan segala berkat atas mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah setiap pekerjaan usaha mereka, apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang akan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mengikuti ibadah online pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas setiap kesempatan. Tuhan, biarlah ibadah online pagi hari ini memberikan kekuatan buat kami semuanya. Memberikan stamina yang kuat di dalam roh kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau mencintai bangsa kami lebih dari apapun Tuhan. Aku percaya ada perlindungan Tuhan yang utuh atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat presiden dan wakil dan para jajarannya Tuhan, para menteri, semua yang memimpin bangsa kami Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka, kesehatan dan kekuatan daripadamu Tuhan, roh hikmat dan wahyu dan pengertian turun atas mereka. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau sudah melindungi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di bangsa kami di Indonesia ini Tuhan, biar gereja-gereja semakin hari semakin bersatu Tuhan. Semakin hari kami semakin melekat kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin mencari Engkau, karena kami membutuhkan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami boleh semakin intim dengan Engkau Tuhan hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun yang baik. Tapi di dalam Engkau kami bisa melakukan segala sesuatu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan dan karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk GBI Wow Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin GBI Tuhan, dari Pak Niko Tuhan, dan juga keempat wakilnya, dan juga CK9 Pak Sony Waplau, dan juga wakil dan jajarannya semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, hati yang mau melayani jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat Ko Iwan dan Ciola Tuhan yang memimpin GBI Wow Tuhan. Engkau yang memberkati hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, semuanya Tuhan berkati. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biar segala sesuatunya, apa yang baik, apa yang sedap didengar dan mendatangkan kebaik, itu yang kami pikirkan semuanya Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau serahkan semua doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mendengar seruan doa kami, dan kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan Kau memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita sudah selesai mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh saudara kami, yaitu Robert. Terima kasih untuk Robert. Kami percaya firman ini sudah menguatkan kita semuanya. Terima kasih Robert. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.